Karena harta akan dikembalikan, pasti dikembalikan. Nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak dengan sukarela yang ngambil, atau dipaksa nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah aman, udah enak deh. Dan kita lebih butuh dibalikin di akhirat. Karena kalau yang ngambil tas kita balikan di dunia sini, mungkin yang ngambil masih ada di areal ini dan ikut pengajian, akhirnya takut kepada Allah, dia balikan, kan dibalikan cuma tas sama isinya doang. Kalau dia balikan di akhirat, dia balikan dengan pahalanya. Subhanallah, dibalikan dengan pahalanya. Antum lebih milih mana, tas atau pahala? Ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, kalau nggak bisa dua-duanya, ya pahala lah, pahala. Kita lebih butuh pahala daripada tas nanti. Jadi untung deh, itu untung. Itu untung luar biasa. Jadi kalau dia nggak balikin nih, nggak balikin sama sekali, memang ribet sih. Apalagi kalau semua surat ada kartu, semua ada di sana. Harus buat KTP lagi, harus buat SIM lagi, harus segala macam, capek. Harus blokir ke bank atau lain sebagainya. Tapi ingat, dia akan bayar di akhirat. Dan bayarannya mahal. Pahalanya tuh ditransfer. Pahalanya ditransfer. Jadi bersyukur. Jadi hikmahnya tuh lebih enak dibayar sana. Jadi kalau dia balikin, saya tolak aja, ya diterima gitu loh. Kalau dia balikin diterima, jadi tolak. Insya Allah, tapi dengan kita ridho, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala. Dan ingat konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya udah. Orang yang galau ketika barangnya hilang itu karena dia merasa sok punya. Padahal bukan punya dia tuh. Orang innalillah. Jangankan tas, nyawa punya Allah. Makanya itu yang kita baca. Jadi kalau orang merasa nggak punya, enak gitu loh. Kehilangan yang 10 kali lebih mahal daripada tas, enak. Misalnya ada Lamborghini yang dirampok orang di sebuah rumah mewah. Lamborghini dirampok oleh kawanan perampok di rumah mewah. Di dalam rumah itu ada bosnya atau majikan, ada si bibi. Saya ingin tanya, si bibi depresi nggak? Bibi depresi nggak? Kenapa bibi nggak depresi? Kan bukan punya bibi. Tenang aja dia. Ya ditanya sama wartawan, ya udah takdir Pak, enak ngomongnya. Udah takdir. Yang galau kan bosnya. Udah gitu belum lunas pula, stres tuh. Karena merasa punya. Pengen sampai Lamborghini hilang, bibi nggak stres. Tensi darah nggak naik. Tenang dia. Dia bisa mulai udah takdir. Kenapa? Karena nggak merasa punya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu bukan hanya diucapkan, dihayati. Diucapkan jago. Burung kakatua juga bisa kalau cuma ngucapin. Tapi yang susah itu penghayatan. Yang susah itu penghayatan. Makanya ini bahan introspeksi buat kita semua, buat penanya, buat saya pribadi dan kita semua. Ketika kita baca doa, udah dihayati atau belum? Karena Nabi SAW kan bersabda, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan nggak fokus, nggak terima udah. Walaupun fasih. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan inti ijabah itu hati. Kalau hati kita benar-benar fokus, hati kita benar-benar khusyuk, benar-benar tergantung sama Allah, Allah SWT akan bantu kita. Ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi perbanyak istighfar saja, dan ini justru positif bukan negatif, karena ini menunjukkan kita punya iman kepada Allah SWT, dan insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik.
Karena sekali lagi barang siapa yang mengatakan atau barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan ganti dan Allah akan berikan yang terbaik buat dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah setiap melakukan istikharah harus salat dulu? Bolehkah langsung baca doa istikharah? Ya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Jawabannya diperbolehkan karena inti istikharah adalah doanya. Salat adalah muqaddimah kata para ulama. Dan ini diperkuat dari beberapa riwayat dari para sahabat Nabi SAW yang langsung berdoa tanpa salat. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau antum ada di mobil lagi bingung nih gitu loh. Mas Waze bilang ke kanan, Mas Google bilang ke kiri, bingung antum, gitu loh. Ya udah antum istikharah. Dan antum nggak perlu turun, jangan turun, jangan baca doa dari mobil, gitu. Allah taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah dosa seorang yang memotong video ceramah tanpa izin Ustaz bersangkutan? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innamal majalisu bil amana au kama qala." Sesungguhnya majelis itu dibangun di atas sifat amanat. Artinya tidak boleh disebarkan, tidak boleh dibawa keluar kecuali dapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Nggak boleh, karena itu amanat. Oleh karena itu kalau kita ingin sebarkan, hendaknya kita minta izin terlebih dahulu, apalagi dipotong. Karena dipotong itu mungkin niat kita baik, tapi karena mungkin kita baru belajar atau belum tahu ilmunya, bisa jadi justru akan kontraproduktif karena terpotong dan intinya tidak tersampaikan, justru buat salah paham. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan kita kasih udzur kepada saudara-saudara kita yang melakukan hal tersebut, mungkin mereka nggak tahu. Jadi sekali lagi, dalam ilmu hadirin, buat diri kita harus berusaha idealis. Kita harus berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita dan evaluasi diri. Tapi buat orang lain, kedepankan husnudzon, baik sangka sama orang dan kasih udzur. Faltamis li akhika sab'ina udzra, kata para ulama. Kasih udzur sebanyak 70 kali kepada saudara Anda. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin khilaf dan seterusnya. Dan kalau udah terlanjur antum tarik, antum minta izin sama ustadznya. Allah ta'ala alam. Ustadz, pertama kenapa sih? Katanya pacaran itu dilarang, tapi kebanyakan yang pacaran ujungnya happy ending, bahkan sampai menikah. Kedua, kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Ketiga, mohon nasihat. Ya, hadirin ya. Tenang, sabar. Tenang, kita kasih udzur, mungkin beliau belum tahu. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa yang kebanyakan yang pacaran happy ending? Sudah research atau belum? Sudah meneliti atau belum? Bahkan sampai menikah. Menikah kan nggak jaminan happy ending. Menikah itu nggak jaminan happy ending. Jadi gini loh, kan jangan cepat-cepat menjudge seseorang, baik just negatif atau yang seperti ini. Intinya gini, kalau Allah haramkan pasti ada side effect, pasti nggak bagus. Baik kita tahu hikmahnya
maupun kita nggak tahu. Baik Allah buka pada detik itu juga, atau Allah tutup dan mungkin kita baru sadar 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dan seterusnya.